Saya ucapkan selamat pagi Sobat STTII Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa dipertemukan dalam suasana hati dan sekaligus rasa syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita ingin belajar sebagian dari firman Tuhan supaya kita mendasarkannya dengan kebenaran sehingga kita mampu menjalani hari ini dengan penuh rasa sukacita oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Karena itu biarlah pada pagi hari ini melalui perenungan kita bersama kita ingin merenungkan dalam kitab Kejadian yang ke-26 ayat 1 dan yang kedua saya ingin membacakan demikian firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tema pada pagi hari ini adalah mengubah keadaan. Seringkali dalam kehidupan ini kita berada dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak pernah terduga dalam hidup ini. Tapi kita percaya bahwa semuanya bukan sebuah kebetulan, tetapi semuanya dalam rangka di mana Tuhan menolong kita, mengajar kita untuk kita belajar, meletakkan kehidupan kita yang tidak kita tahu, tetapi kita percaya akan janji Tuhan dan akan pertolongan Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 dan yang kedua memberitahukan kepada kita tentang kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, di mana secara konteks di sana Ishak, yaitu anak Abraham, diberitahukan untuk pergi ke negeri orang Filistin. Yang menarik adalah bagaimana kita dipertontonkan dan dipertunjukkan bagaimana Abraham pernah mengalami yang namanya kelaparan dalam waktu yang luar biasa itu 2 kali. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, tetapi di lain sisi keadaan yang membuat kita berpikir ulang kalau orang yang dipilih Allah, orang yang menjadi biji mata Allah harus berada dalam situasi-situasi sulit, yaitu dalam keadaan kelaparan. Secara manusia mungkin mustahil karena ini terjadi. Karena orang adalah orang yang percaya, orang yang dipilih Allah, orang yang beriman, tetapi dalam situasi, kondisi di dunia ini, dia berada dalam keadaan kelaparan. Percayalah bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan menolong kita, mengajar kita bahwa keadaan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Berubah apapun, dalam kondisi apapun, waktu apapun, seringkali keadaan itu berubah. Orang tidak akan pernah siap dalam situasi-situasi sulit, tetapi orang seringkali berharap dalam kehidupan keseharian mengalami yang namanya hidup dalam kesenangan, kebahagiaan, kelimpahan, dan itu yang namanya keberhasilan yang diharapkan oleh setiap orang. Tapi realitas yang terjadi dalam kehidupan ini bahwa seringkali yang terjadi bahwa sesungguhnya di luar sana keadaan yang tidak pernah terpikirkan harus dihadapi oleh orang percaya dan orang-orang yang beriman. Nah, inilah salah satu contoh di mana dia bisa mengubah keadaan yang mungkin tidak mungkin bagi Abraham atau Ishak di dalamnya, tetapi dia mampu menunjukkan jati dirinya di tengah-tengah situasi yang berubah dalam keadaan apapun juga. Hal yang pertama yang saya katakan di mana mengubah keadaan menjadi sesuatu yang baik dimulai dari ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya lalu serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan dikatakan kepadamu." Lah, ingin saya katakan bahwa Ishak percaya akan janji Tuhan. Ishak percaya akan kuasa Tuhan, Ishak percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan ini menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya. Kita percaya bahwa Ishak dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan secara manusia, dia harus melihat kenyataan bahwa dia mengalami kelaparan. Kita tahu bahwa orang yang namanya lapar pasti akan berpikir bagaimana mengentaskan persoalan.
Baik itu secara langsung dia berpikir bagaimana dia bisa dapat makan, secara panjang dia harus berpikir bagaimana dia bisa keluar dari kemelut yang namanya lapar. Dan setiap orang tidak akan pernah mau yang namanya kelaparan, apalagi mati dalam keadaan lapar. Tapi percayalah bahwa sesungguhnya ada kebenaran yang Tuhan ingin tetapkan, Tuhan nyatakan di dalamnya, yaitu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, ini bukti bagaimana Ishak percaya akan janji Tuhan. Ishak percaya akan kuasa Tuhan. Ishak percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini, membuktikan kualitas imannya. Iman Ishak bukan dipengaruhi oleh karena keadaan yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Iman Ishak bukan dipengaruhi oleh karena keadaan yang ada di luar sana atau situasi yang terjadi, tetapi iman Ishak dia melihat terhadap janji Tuhan, kebenaran Allah, dan dia yakini. Karena itu Ishak percaya bahwa sesungguhnya melalui kebenaran Allah dia bisa hidup dan mengubah keadaan yang mungkin sulit dia harus hadapi. Hal ini yang membuat mengapa Ishak mampu keluar dari kemelut yang namanya kesulitan, mengubahkan hidupnya dalam keadaan yang baik, yaitu oleh karena dia percaya kepada kebenaran Allah. Percaya kepada janji Allah, kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan ini membuktikan bahwa sesungguhnya dia mampu menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang yang percaya. Hal yang kedua dikatakan di sana ayat yang ke-6 dalam Kejadian 26 ayat yang ke-6, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Mungkin ini sebuah kalimat yang sederhana, tetapi di sana nampak jelas bahwa pada saat Ishak mendengarkan firman Tuhan, dia tahu, dia melekat kepada kebenaran itu, dia mau taat. Taat karena itu ditunjukkan, maka tinggallah dia di Gerar. Lah, inilah yang terjadi. Seringkali orang tahu tentang kuasa Tuhan, dia tahu akan kemampuan Allah, dia percaya akan pertolongan Tuhan, tetapi dia tidak mengambil perannya dalam hidupnya, yaitu menjadi seorang yang taat terhadap kebenaran Allah. Seberapa sulit pun keadaannya, saya tahu, kita tahu, dan kita mengerti bahwa Ishak tidak hal yang gampang. Hanya mendengar firman Tuhan dan dia mau berada di jalur di mana Tuhan tempatkan, yaitu ketaatan. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali menghadapi kehidupan yang beragam, keadaan yang selalu berubah dalam hidup ini. Tetapi kita seringkali melihat kenyataan hidup dengan keyakinan yang ada, yang mungkin selama ini kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, tetapi apakah kita mampu? Hanya sebatas percaya. Ketaatan dialah yang membuktikan dia percaya akan janji Tuhan atas kehidupannya. Karena itu, seperti teladan yang disampaikan di kebenaran kitab Kejadian 26 ini, dia tidak hanya sekedar percaya, tetapi dia juga taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap janji Allah. Apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan sebagai wujud ketaatannya kepada kebenaran Allah. Itu yang kedua, karena mengubah keadaan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup ini, bukan hanya sekedar dia percaya kepada janji Tuhan, bukan hanya sekedar dia taat, tetapi hal yang ketiga dikatakan di sana yang ke-12, dikatakan, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan." Banyak anak Tuhan yang tidak mau mengambil bagian atau mengambil tanggung jawab dalam hidupnya. Yang sering kali terjadi adalah percaya dan percaya. Dia mau melakukan yang Tuhan ingin lakukan, tetapi tidak mau melakukan bagian dari hidupnya. Nah, inilah yang terjadi dalam diri Ishak. Ishak mau melakukan bagiannya, yaitu menanam pada tahun yang pertama. Dan Tuhan memberkati oleh karena keyakinannya, oleh karena ketaatannya, dan oleh karena dia mengambil tanggung jawabnya, maka dia diberkati. Bahkan dalam tahun pertama dikatakan 100 kali lipat Tuhan memberkati. Keadaan yang tidak mungkin bagi seorang yang berada di negeri orang, seorang yang berada di dalam
keadaan yang mungkin terpuruk, tetapi dia mampu mengubahkan keadaan yang sulit itu menjadi yang baik. Oleh karena apa? Karena dia melakukan bagiannya, yaitu tanggung jawabnya untuk melakukan tugasnya. Inilah sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana menyikapi keadaan sekarang ini. Keadaan selepas dari pandemik bukan hal yang gampang, tetapi seringkali berubah situasi-situasi yang tidak pernah terpikirkan, terdeteksi oleh pikiran kita atau mungkin keadaan yang ada. Tetapi percayalah, kebenaran akan terus berlangsung dan kebenaran ini akan terus menghidupi setiap orang yang percaya. Karena itu biarkan kebenaran ini menjadi bagian kita juga, bahwa sesungguhnya mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, keadaan yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang menjanjikan, bisa terjadi kepada setiap orang yang percaya. Yang pertama dikatakan percaya kepada janji Tuhan, atau yang dikatakan kedua adalah ketaatan. Yang ketiga adalah lakukan tanggung jawabnya. Dan saya percaya kalau ini terjadi di depan kita, kita pun akan mengalami perubahan-perubahan yang spektakuler di tengah-tengah dunia yang tidak punya harapan. Kita menjadi misiuar di mana kita menunjukkan orang yang dikasihi Tuhan oleh karena kita mau melakukan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.